Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PTS, penilaian tengah semester ganjil, untuk mata pelajaran matematika kelas 8 SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran matematika kelas 8 SMP. Adik-adik, soal yang pertama ini tentang pola bilangan. Perhatikan gambar susunan korek api yang membentuk pada pola berikut ini. Oke adik-adik, ini satu garis ini berarti satu korek api ya. Kemudian disambung lagi, ini satu ya, kemudian ini lagi ya, berarti ini satu segitiga, ini ada 3 korek api. Oke adik-adik, banyaknya batang korek api pada pola ke-51. Berarti ini ditanya pola ke-51 atau U51. Pola atau suku itu sama ya, itu U51. Ini yang ditanya. Oke adik-adik, kita lihat untuk pola yang pertama ya, suku pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Oke. Kemudian suku yang kedua kita hitung ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kemudian suku yang ketiga kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Oke, jadi pola yang terbentuk yaitu 7, 11, 15 dan seterusnya. Oke, kita ditanya suku ke-51, sedang ini suku pertama. Kita lihat dulu selisihnya adik-adik. Yang langkah pertama biasa kita melihat selisih di antara sukunya. Oke, suku pertama dan suku kedua itu dari 7 ke 11 itu bertambah 4. Suku kedua ke suku ketiga 11 ke 15 juga bertambah 4. Jadi ini kalau selisihnya sama, ini namanya barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika. Oke adik-adik, untuk barisan aritmetika, untuk mencari suku ke n yaitu UN sama dengan rumusnya A tambah N kurang 1 kali beda. Oke, seperti itu adik-adik. Oke, karena ini ditanya suku ke-51 berarti rumus UN kita pakai. Yang mana A itu adalah suku pertama. Ini namanya A. Ya, jadi A-nya sama dengan 7. Bedanya adalah B-nya ini beda, yaitu selisih antara suku pertama dan kedua. Bedanya adalah 11 kurang 7 yaitu 4. Atau 15 kurang 11 juga 4. Oke adik-adik, kita langsung masukkan ke rumusnya. Maka suku ke-51 sama dengan A-nya masukkan 7. Ini suku pertama. Tambah N-nya adalah yang ditanyakan. Suku ke-51 berarti N-nya 51 kurang 1. Kali bedanya yaitu 4. Oke adik-adik, kita masukkan 7 tambah 51 kurang 1 ya 50 kali 4. 7 tambah 50 kali 4 ya 200 ya. Sehingga kita tambahkan adik-adik 200 tambah 7 207. Jadi suku ke-51 adalah 207. Jawabannya B. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat soal yang kedua ya. Data berikut ini adalah barisan Fibonacci ya. Barisan Fibonacci itu adik-adik adalah barisan bilangan yang setiap sukunya merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Coba adik-adik lihat. Ini 4 ditambah 4 8. 4 ditambah 8 12. 8 tambah 12 20. Seperti itu. Jadi barisan Fibonacci itu barisan yang setiap sukunya merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya ya.
Oke, jadi suku yang berikutnya adalah penjumlahan 12 dan 20. 12 tambah 20, 32. 20 tambah 32, 52. 32 tambah 52, 84. Jadi jawabannya adalah 32, 52, 84. Jawabannya B. Soal yang ketiga, misalkan suku ke N suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan N dalam kurung N kuadrat tambah 4. Maka suku ke-20 dari barisan bilangan tersebut adalah, oke adik-adik, kalau adik-adik ketemu soal seperti ini tinggal ganti N-nya saja ya. Ya, suku ke N-nya kan N dikali N kuadrat tambah 4 ya. Ini artinya kalau dikurung ini dikali dengan yang di dalamnya ya adik-adik. Suku ke-20 berarti U20 sama dengan N-nya kita ganti 20, N kuadrat berarti 20 kuadrat tambah 4. Oke, mengerjakan soal yang seperti ini kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 20 kuadrat kan 400 adik-adik, 20 kali 20 tambah 4. Oke, sehingga 20, 400 tambah 4, 404. Oke, 404 kita kali 20 adik-adik. Oke, kita kalikan 404 kali 2. Nanti nolnya tinggal kita tambahkan. 808 ya, tambah 0. Jadi 8080. Jadi jawabannya B. Adik-adik kita lihat soal yang berikutnya. Dua suku berikutnya dari barisan di bawah ini 3, 4, 6, 9. Titik-titik kita diminta mencari dua bilangan berikutnya. Oke adik-adik, kita lihat pertama sekali untuk mencari pola bilangannya ini yaitu selisih terlebih dahulu. Kita diminta dua bilangan berikutnya. Selisih 3 dengan 4, 1 bertambah 1. 4 ke 6 bertambah 2. 6 ke 9 bertambah 3. Ini dah jelas polanya bertambah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti ini akan bertambah 4, ini akan bertambah 5. Oke adik-adik, mengenai pola bilangan ini adik-adik bisa lihat video kami sebelumnya sudah dibahas tuntas khusus tentang pola bilangan. Adik-adik bisa lihat videonya dengan cara mengklik di pojok kanan atas. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Suku berikutnya berarti 9 ditambah 4 yaitu 13 ya. Oke, kemudian 13 tambah 5 yaitu 18. Jadi jawabannya 13 dan 18. Jawabannya A. Oke, adik-adik kita lihat soal yang kelima. Diketahui persegi ABCD dengan titik A 1,5, titik B negatif 3,1 dan titik C 1,3. Maka ditanya koordinat titik D. Oke, adik-adik kuncinya adalah di sini persegi ABCD. Oke, adik-adik untuk membuat seperti ini ya, mencari nilai koordinat titik D, adik-adik harus punya garis koordinat ya. Adik-adik usahakan gambar garis koordinatnya sama ya, seperti ini ya. Kita lihat kotak-kotaknya sama ya. Kalau adik-adik tidak memakai garis kotak-kotak ya, adik-adik usahakan ya yang ininya sama ya. Karena nanti kalau tidak sama ya, itu nanti gambarnya bisa bergeser, susah menentukan koordinatnya ya. Ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat sampai 7. Di atasnya begitu juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatifnya juga ya adik-adik ke bawah ya. Kita buat negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Begitu juga yang kiri ya. Sumbu X negatif. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan negatif 7. Adik-adik bisa melihat batas minimal juga ya supaya tidak terlalu lama. Ya, di sini adik-adik bisa lihat ini paling besar 5, jadi adik-adik bisa sampai 5 saja ya. Tapi nanti bagaimana kalau seandainya ujian tidak disiapkan kertas kotak-kotak, adik-adik usahakan ya mendekati ya, seperti misalnya adik-adik buat di kertas ini ya. Ya, adik-adik usahakan jarak antar titik itu sama ya, seperti itu. Oke, adik-adik kita lihat titik yang pertama A 1,5 kita plot ya. 1,5 ya, titik A 1,5 berarti X nya 1, Y nya 5. Oke, kita lihat sumbu X 1,
Ini sumbu Y 5 ini kita hubungkan. Inilah titik 1,5. Oke adik-adik, X-nya 1, Y-nya 5 dihubungkan. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lihat ini adalah titik A. Oke adik-adik, kita lihat titik yang kedua yaitu titik B, negatif 3,1. Oke, kita gambarkan, kita plot negatif 3,1. Ini negatif 3X. Ya, yaitu titik B negatif 3,1. Oke, kita lihat adik-adik, negatif 3,1 ya titik B nya. Oke, X nya negatif 3, Y nya 1. Lihat sumbu X yang datar ini, ini 3, negatif 3,1. Oke, temukan yang Y nya 1. Ini adalah titik B. Oke adik-adik, kita lanjut ke titik C. Titik C 1, negatif 3 ya adik-adik, 1, negatif 3 titik C nya. Oke, kita plot 1, negatif 3. X nya 1, ini X, Y nya yang tegak negatif 3 kita hubungkan. Oke, di sini adalah titik C. Oke, kita diminta mencari titik D sehingga bangun ini adalah persegi ya adik-adik, hubungkan nih. Hubungkan A, B, dan C. Oke, di manakah titik satu lagi sehingga dia persegi ya adik-adik? Oke. Adik-adik, kalau kita lihat ini antara A dengan B adalah sisi miring dari segitiga yang kotak. Sumbu X-nya 1, 2, 3, 4. Sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4. Jadi seperti ini. 4 kotak sumbu Y, 4 kotak sumbu X. Ya. Oke, kita lihat A ke C apakah begitu? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 juga ya, seperti itu. Jadi kita cari titik D yang seperti itu, yang garis miringnya terbentuk atas 4 kotak X, 4 kotak Y. Oke, kita lihat. Kalau titiknya di sini ke kanan C, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Apakah ini juga 4 ya? Lihat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya, berarti titik D di sini. Oke, kalau kita hubungkan dia akan membentuk sebuah persegi ya adik-adik. Di mana garis ini adalah sama panjang semuanya, yaitu sisi miring ini tadi. Ya. Persegi kan dia sama panjang. Oke, ini sama panjang. Seperti itu adik-adik. Jadi berapakah koordinat titik D ini? Yaitu X-nya 5, Y-nya 1. Ya. 5,1. Oke, jawabannya 5,1. Kita lihat adik-adik. Jawabannya B. Adik-adik, kita lanjut soal yang nomor 6. Titik koordinat pada gambar berikut adalah, oke adik-adik, titik koordinat A terlebih dahulu adik-adik. Ini titik A, yaitu kita lihat titik A ini berada di 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5, Y-nya lihat di sini 2. Ya, X-nya negatif 5. Ya, Y-nya positif 2. Jadi negatif 5,2. Sedangkan titik B ini X-nya, ini Y-nya ya. X-nya 1, 2, X-nya 2, Y-nya 4. Ya, 2,4. Ingat adik-adik, X dulu baru Y. X, Y. X-nya 2, Y-nya 4. Ya, atau absis dulu baru ordinat. Jadi absis ini X adik-adik. Absis, ordinat Y. Kalau X, Y ini namanya koordinat. Ya, jadi X itu absis, Y itu ordinat, X, Y itu koordinat. Ya adik-adik, jadi kita harus lihat absis dulu baru ordinat, X dulu baru Y ya. Jadi dibaca X dulu baru Y. Jadi jawabannya negatif 5,2 dengan 2,4. Jawabannya A. Kita lanjut soal yang nomor 8. Titik koordinat berikut yang terdapat pada kuadran ketiga. Oke adik-adik, kita lihat mana yang kuadran itu akan saya jelaskan. Adik-adik, ini ada 4 kuadran. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka ini di bagian sini dari ujung sini
Ya, sampai ke sini ini kuadran 1. Oke, Adik-adik. Yang ini namanya kuadran 2. Jadi kalau kita bentuk sudut dari 0 sampai 90, ini kan siku-siku ya. Ini kuadran 1, sudutnya 0 sampai 90 derajat. Dari 90 sampai 180, ini kuadran 2, ya 90 berikutnya. Ini kuadran 3 yang bawah sini Adik-adik, kuadran 3. Di sini kuadran 4. Oke, pertanyaan soal adalah titik mana yang berada di kuadran ketiga? Berarti di sini permintaannya di kuadran ketiga. Kita lihat Adik-adik, titik pertama 3,5. Ya, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya 5, X-nya 3. Berarti titiknya di sini. Berarti ini kuadran 1. Berarti bukan A jawabannya. Yang B negatif 4,7. 1, 2, 3, 4, negatif 4, Y-nya 7, 6, 7, ini ya. Berarti hubungkan negatif 4,7, ini adalah titik yang kedua, yang B, yaitu titik Q. Ya, ini berada di kuadran kedua, jadi titik P kuadran pertama, titik Q kuadran kedua. Kita lihat 6,6 yang C, 6X. 4, 5, 6, min 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6 adalah ke bawah sumbu Y ya. Jadi 6, min 6 di sini. Berarti kuadran keempat. 6, min 6 kuadran keempat. Kita lihat yang D. Negatif 4, negatif 8. Negatif 4 di sini. Negatif 8 ditambah 2 lagi jadi negatif 8. Kita hubungkan. Ya, ini adalah titik PQRS, ini R ya. Ya, ini S. Jadi titik S inilah yang berada di kuadran ketiga, Adik-adik. Jadi titik S yaitu titik negatif 4, negatif 8. Jadi jawabannya D ya, yang berada di kuadran ketiga. Adik-adik, kita lihat soal yang ke-8. Bidang yang dibentuk dari titik-titik koordinat A 6,1, B 6,9, C 2,5 dan D 2,1 apakah layang-layang, jajar genjang atau belah ketupat atau trapesium? Kita lihat titik A-nya 6,1 ya. Kita plot Adik-adik langsung saja di sini ya. X-nya 6, 2, 3, 4, 5, 6,1, Y-nya 1 di sini. Kita temukan titiknya Adik-adik ya. Di sini 6,1 ya. Oke, ini titik 6,1. Kemudian kita temukan titik B-nya yaitu 6,9. Ya, 6,1 ini titik A ya. Titik B 6,9 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 di sini kita temukan titik B 6,9 ya. Oke. 6,1, 6,9. Kemudian yang C 2,5, yang C 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini titik C 2,5. Oke, kita lihat titik D 2,1. Oke, Adik-adik, 2,1 di sini. Oke, kita temukan ya bentuknya apa. Oke, Adik-adik. Oke, ini bentuknya trapesium ya Adik-adik. Jadi jawabannya trapesium. Jawabannya D. Seperti itu Adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran matematika kelas 8 SMP. Bagian yang pertama. Tunggu di bagian keduanya ya Adik-adik. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.